Kamu, Dok, harus ikut kemanapun suamimu pergi. Karena dia suamimu. Ngomong gitu. Jadi, tapi aku tidak ridho, cucuku harus ikut. Jadi cucunya yang diambil, begitu. Jadi bayangin coba di orang tua zaman sekarang kan, mawas ikut campur urusan keluarga. Bahkan pernah suatu kejadian saya bertengkar hebat sama istri itu. Mertua itu sampai, karena istri wajar ya kalau sudah tidak kuat gitu kan, telepon sama mertua ya ingin pulang lah pada intinya. Tapi apa yang dilakukan mertua saya? Saat ini pun misalnya Nanang bunuh kamu, aku tidak bisa ikut-ikut, kata mertua. Tapi nek misalnya saat ini Nanang bilang talak sama kamu, terus mau masih mensakitin kamu, maka berhadapan dengan aku. Nah, selesai. Memang ijab kabul kan sudah diserahkan, Pak. Ini asli. Itu luar biasanya mertua. Jadi dia hanya bisa mendamaikan, ya sing sabar, wong namanya merintis, namanya wong bakal. Ini orang mertua saya luar biasa mendidik, dan ini akan saya tiru kepada anak-anak saya. Bagaimana kita sebagai orang tua yang tidak boleh mencampuri urusan anak, boleh tapi hanya sebagai penengah agar tujuannya untuk merakatkan hubungan ini gitu. Sampai seperti itu di titik terendah dalam hidup saya. Terus yang kedua juga pas posesi di mana, mohon maaf juga ini kan loncat-loncat ya. Kalau saya bercerita loncat-loncat karena terlalu banyak memang perjalanan hidup saya. Ibarat orang lebay lah, mungkin saya ini orang yang lebay, kehidupan saya terlalu lebay gitu. Bahkan sinetronku menangis kalah kayaknya. Jadi pernah juga kejadian pas posisi hamil, ini masih di Besi Tua ya. Posisi hamil itu ada seorang anak kecil, ini mencuri beberapa mesin onderdil. Dan dijuallah ke saya. Saya juga tidak tahu karena, loh Le, dapat dari mana ini onderdil? Nek bapak, Pak, wong rusak kabeh kok kontol. Oh ya wes, saya percaya aja. Ternyata apa? Itu hasil curian dan saya sampai diseret ke kantor polisi. Kasus penadahan. Jadi saya ke kantor polisi, istri cuman ya banyak sih uangnya, cuman 2.000-an, Pak. Cuman 2.000-an, terus saya itu istri menunggu saya kok tidak pulang-pulang karena tahu kalau saya ke kantor polisi. Akhirnya sampai tengah malam istri memberanikan diri karena kebetulan saat itu tetangga-tetangga ini kan banyak dari kepolisian. Totok-totok nangis, Pak tolong pulangkan suami saya gini. Loh gimana kasusnya? Kasusnya seperti ini. Oh ya wes, akhirnya semua warga karena kasihannya, karena mereka tahu bagaimana totalitasnya saya untuk warga. Di perumahan saya yang lama itu sering mati air. Saya secara pribadi dan sukarela bawa pickup saya untuk mengisi setiap tandon-tandon rumah tangga di situ. Jadi mereka paham bagaimana totalitas saya untuk warga, mereka paham. Dan gerutuk semua membawa saya pulang di kantor polisi. Nanang hari ini harus pulang. Urusan ini nanti kita bicarakan, jadi dibantu oleh warga. Sampai seperti itu yang luar biasa. Dan ini sebuah kisah juga saat saya merintis di Pujasera itu tadi. Istri yang pulang kerja harus ikut membantu saya berdagang, berjualan ini ayam goreng. Paginya aku kerja juga, pulangnya masih harus bantu. Dan ini sebuah kisah yang cukup saya ingat. Dan sebuah sejarah di mana saat sudah menjadi sebuah ruko dan saya sudah bisa survive, saya beli ruko itu tanpa tawar. Berapapun angkanya sampean saya akan beli. Asal saya dapat yang titik itu. Aku bilang gitu sama pemilik. Loh kok maksomen orang ini? Akhirnya beliau langsung ngomong, bahkan di angka sekian miliar itu beliau sendiri yang menurunkan harganya. Gak pantas mas, tidak ada pengurangan harga katanya gitu. Jadi ada harus terjadi tawa-menowo katanya gitu. Terus diturunkan sendiri harganya. Benar, saya buka ruko yang ada titik di mana saat saya itu merintis di Pujasera, saya masuk, saya nangis. Kenapa? Bayangin istri saat lelah bekerja itu di sebuah gerobak itu, istri saya alasi kardus, dia tidur di situ. Ngelilirnya sampai sekarang saya masih ingat. Dia nongol di lubang itu yang rame yang, oh masih belum yang, nanti kalau rame, masih ingat saya, nanti kalau rame bangunin ya, nanti tak bantu. Oh iya wis kamu tidur dulu. Jadi kalau rame istri, oh wis rame yang tak bantu gitu. Jadi pas saat itu saya masuk, terdengar ngelilirnya istri saat tidur, terdengar celotehannya istri saat tidur, saya langsung naik ke lantai 3 dan adzan, di situ saya sujud.